Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Minat Arsenal pada David Raya jadi sinyal buruk bagi Ramsdale. Alasan sebenarnya mengapa Arsenal mencari nomor satu baru jelas bahwa Ramsdale tidak bisa diandalkan. Tidak ada penjaga gawang yang membuat lebih banyak kesalahan yang menghasilkan tembakan di Liga Primer musim lalu, 6, sementara 2 kesalahannya menghasilkan gol, termasuk umpan yang membuat The Gunners tertinggal 1-0 hanya dalam waktu 28 detik setelah bermain imbang dengan Southampton di Emirates Stadium. Memang pada tahap itu jelas bahwa Arsenal tidak cukup kuat dari perspektif pertahanan untuk memenangkan gelar. Mereka akhirnya kebobolan total 43 gol, 10 lebih banyak dari Manchester City dan Newcastle, dan sebanyak Manchester United, dan mengalami penurunan yang mengerikan setelah cedera akhir musim William Saliba. Kedatangan Jurrien Timber yang serba bisa seharusnya membantu mengatasi kurangnya kekuatan di lini belakang. Tetapi Arteta jelas dan memang benar merasa bahwa dia membutuhkan peningkatan pada diri Ramsdale. Arteta harus dipuji karena pandangannya yang jernih. Ramsdale tidak dapat disangkal adalah penjaga gawang yang baik, tetapi tidak cukup baik untuk tim yang mengincar gelar. Jika Arsenal membiarkannya pergi, dia bahkan tidak akan dipertimbangkan oleh tim elit Eropa lainnya. Gara-gara Arsenal, transfer Dean Henderson ke Forest terancam gagal. Saat Steve Cooper sangat ingin merekrut Dean Henderson secara permanen, pihak Nottingham Forest kini malah mengalihkan perhatian mereka pada penjaga gawang Arsenal Matt Turner. Dengan The Gunners yang ingin merekrut David Raya dari Brentford, Turner dapat diizinkan untuk meninggalkan klub pada musim panas ini. Berdasarkan keterangan dari Fabrizio Romano, Forest hanya akan mengontrak satu penjaga gawang pada musim panas ini, sehingga kepindahan Henderson kini menjadi diragukan. Forest hanya akan merekrut satu kiper pada musim panas ini antara Matt Turner dan Dean Henderson. Jelas, Romano dilansir dari Football 365. Forest sudah meminta Arsenal untuk menyelesaikan syarat-syarat terakhir dari kesepakatan Turner, dan itu akan menjadi transfer permanen. Arsenal tolak penawaran Inter Milan untuk Folarin Balogun. Goal International mengungkapkan bahwa Inter Milan baru-baru ini mengajukan tawaran perdana mereka untuk mendatangkan Balogun. Mereka menawarkan uang sebesar 25 juta pounds ke Arsenal untuk jasa sang striker. Tawaran ini dilengkapi dengan add-on senilai 5 juta pounds, sehingga nilai total tawaran mereka ada di angka 30 juta pounds. Inter menilai tawaran mereka untuk sang striker sudah cukup tinggi, jadi mereka berharap bisa mendapatkan jasanya. Laporan yang sama mengklaim bahwa Arsenal tidak butuh waktu lama untuk menolak tawaran Inter Milan tersebut. The Gunners sudah menetapkan harga jual Balogun di musim panas ini. Mereka menginginkan tidak kurang dari 50 juta pounds untuk jasa sang striker. Tawaran Inter masih terlalu kecil jika dibandingkan tuntutan Arsenal. Jadi, pihak The Gunners menuntut Inter untuk menaikkan tawaran mereka jika mereka mau mendatangkan Balogun. Lawan Monaco, Arteta harus berhati-hati untuk hadapi Community Shield. Arsenal akan menghadapi AS Monaco di turnamen pramusim Emirates Cup. Pertandingan Arsenal versus Monaco akan digelar di Emirates Stadium, markas The Gunners. Laga Arsenal versus Monaco ini dijadwalkan kick-off pada Kamis 3 Agustus 2023 jam 00 waktu Indonesia Barat. Arsenal menyelesaikan tur keliling AS dengan kemenangan 5-3 atas Barcelona yang secara signifikan mendongkrak moral anak asuh Arteta. Menjejalkan 5 gol ke gawang Barca adalah sesuatu yang patut dihormati, meski itu adalah ajang persahabatan klub. Meskipun begitu, Arteta kemungkinan tidak akan menurunkan skuad terkuatnya untuk menghindari kemungkinan cedera pemain. Hal tersebut dikarenakan The Gunners akan menghadapi Manchester City di akhir pekan untuk merebutkan trofi Community Shield.
Direktur Ajax peringatkan Arsenal untuk bergerak cepat datangkan Mohamed Kudus. P, mantan kepala rekrutmen Arsenal Seven Mislintat, telah menyarankan setiap pihak yang berkepentingan perlu bergerak cepat untuk mendapatkan kesepakatan yang bagus. Bekerja sebagai direktur teknik di Ajax, Mislintat berbicara kepada media tentang Kudus minggu ini. Ada klub yang secara informal menanyakan tentang dia. Kata Mislintat dikutip dari Daily Canon. Saya tidak mengharapkan tawaran dalam waktu dekat. Meskipun ada tahu bahwa banyak hal bisa berbeda di dunia sepak bola. Mungkin minatnya tidak seserius yang dipikirkan semua orang. Penting bagi kami agar hubungan dengan para pemain tetap baik. Hal ini dapat dilakukan dengan bersikap transparan dan menerapkan prinsip-prinsip yang baik. Saat kami semakin dekat dengan tenggat waktu, biaya transfer misalnya naik. Jelasnya. Para fans memuji jersey ketiga Arsenal. Penggemar Arsenal tampaknya menyukai seragam ketiga mereka yang baru karena desainnya telah beredar secara online sebelum dirilis oleh klub musim panas ini. Musim lalu, The Gunners mengguncang desain kit ketiga berwarna merah muda, meskipun itu tidak sering terlihat karena tim sering memilih kit tandang hitam dan emas saat dalam perjalanan mereka. Musim ini, tim London Utara telah memberi penghormatan kepada Invincibles dengan jersey kandang mereka, memiliki fitur emas dan semua hasil tak terkalahkan mereka di sisi jersey. Sebelumnya, The Gunners telah merilis jersey tandang mereka untuk musim depan yang didominasi warna stabilo yang menurut para fans kurang begitu disukai. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!